Pancasila sebagai dasar negara punya tantangan. Yuk simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Apriliani dengan NIM 23283021 dengan prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Teknologi Digital. Saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara di Republik Indonesia ini dalam rangka memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Pancasila. Sejarah singkat lahirnya Pancasila bermulai dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Setelah melalui beberapa proses sidang, tepatnya setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang istimewa dalam sistem hukum dan tatanan pemerintah Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi landasan utama bagi penyusunan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi ini menyatakan pemerintah dan seluruh warga negara untuk hidup berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi pijakan utama dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menghargai, memahami, dan mengamalkan Pancasila, Indonesia berusaha untuk mencapai cita-cita sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Pancasila sebagai dasar negara tidaklah bebas dari berbagai tantangan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Pancasila harus mampu menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar tetap eksis dan efektif sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan yang pertama yaitu adalah globalisasi. Globalisasi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia. Globalisasi juga dapat menimbulkan konflik antara nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai global. Pancasila harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Pancasila juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia di tengah arus globalisasi. Tantangan yang kedua adalah radikalisme. Radikalisme menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Radikalisme juga dapat menimbulkan intoleransi, diskriminasi, kekerasan, terorisme, dan lain-lain. Pancasila harus mampu menangkal dan mencegah radikalisme dengan cara menegakkan hukum, memberikan pendidikan, memberdayakan masyarakat, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah intoleransi. Intoleransi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara karena dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Intoleransi juga dapat menimbulkan konflik sosial, diintegrasi nasional, dislokasi sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, dan lain-lain. Pancasila harus mampu mengatasi intoleransi dengan cara meningkatkan dialog antar kelompok, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah korupsi. Korupsi menimbulkan tantangan bagi Pancasila sebagai dasar negara
karena dapat merusak moral dan etika bangsa Indonesia. Korupsi juga dapat menimbulkan kerugian negara, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Pancasila harus mampu mencegah dan memberantas korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, memberikan sanksi hukum yang tegas, memberikan pendidikan anti korupsi, terutama pada anak-anak pada usia remaja, dan lain-lain. Lalu, upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi Pancasila sebagai dasar negara? Yang pertama, penguatan ideologi. Yang kedua, pendidikan karakter. Yang ketiga, penegakan hukum. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, penguatan ideologi. Penguatan ideologi dapat dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pancasila, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau biasa disingkat dengan BPIP, mengintegrasikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal, mengadakan sosialisasi dan edukasi Pancasila secara masif dan berkelanjutan. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses belajar mengajar di sekolah, di kampus, dan lembaga pendidikan lainnya. Mengembangkan budaya sekolah yang berbasis Pancasila, memberikan contoh teladan dan bimbingan dari guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara mereformasi sistem peradilan yang independen, profesional, dan akuntabel, dan memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor publik dan swasta, memberantas tindak pidana terorisme, radikalisme, separatisme, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses dan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, mengembangkan potensi lokal dan kearifan lokal. Demikian paparan Pancasila yang dapat saya sampaikan. Jadi, untuk seluruh teman-temanku yang baik hati, rajin menabung di warung, dan tidak sombong, saya rasa sudah cukup yang dapat saya sampaikan. Pengen pisang, beli langsung ke pasar, langsung dimakan di dalam kamar. Karena saya masih belajar, kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.